Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, kembali lagi menyemarakkan hati kita dengan hikmah dan keutamaan bulan Sya'ban. Di video sebelumnya saya sampaikan analisa atau wawasan yang dikemukakan oleh seorang salafun salih, yaitu Al-Imam Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, tentang Sya'ban yang terdiri dari 5 huruf. Setiap hurufnya itu mengandung makna indah, mengandung hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di bulan Sya'ban ini. Dari situ kemudian ada seorang alim yang menyatakan, ini juga terkait dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kembali saya ulang dalam doa yang merangkai 3 bulan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ada apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandeng bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Karena memang bulan Rajab ada kemuliaan mukjizat terbesar kedua, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban itu peralihan Ka'bah, peralihan kiblat, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 17 bulan lebih 3 hari sholat menghadap Baitul Maqdis. Lalu di bulan Sya'ban Allah Subhanahu Wa Taala berikan hadiah mulia mengembalikan kiblat ke Ka'bah. Dan di bulan suci Ramadan tentunya ada nuzulul Quran. Selain itu ada juga kutiba alaikumusiyam. Nah, 3 bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan. Mari kita renungkan. Seorang alim menyebutkan walidha qila. Oleh karena itulah disebutkan Rajab itu litathiril badan. Bulan Rajab itu momen untuk mensucikan badan kita. Badan yang sering salah melakukan sesuatu, termasuk lisan yang sering salah mengucapkan sesuatu, diperbaiki di bulan Rajab. Wa Sya'ban litathiril qalbi. Sedangkan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mensucikan hati kita. Hati yang kotor oleh kesombongan, kecongkakan, hati yang kotor oleh hasud, hati yang sombong oleh ujub, hati yang kotor oleh ujub maksud saya, dan juga hati yang kotor mungkin dengan kotoran tertinggi, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hati yang ada kecenderungan riya dan seterusnya. Saatnya di bulan Sya'ban ini kita bersama-sama mensucikannya. Kemudian wa Ramadan, sedangkan bulan Ramadan itu litathhirir ruh. Di bulan Ramadan nanti kita sudah bersiap-siap untuk mensucikan ruh kita. Perhatikan, ketika kita masuk di hari raya Idul Fitri, maka utuh badan kita, jasad kita suci, disucikan di bulan Rajab. Hati kita suci, kita sucikan di bulan Sya'ban. Lalu kemudian ruh kita juga suci karena kita sucikan di bulan Ramadan. Sehingga 3 bulan ini menjadi media pensuci 3 hal yang pokok pada diri kita: badan, hati, dan ruh kita. Maka selanjutnya disebutkan waman fa'innaman, karena itu sesungguhnya orang yutahhirul badan, dia yang mensucikan badannya fi rajaba, di bulan suci Ramadan, di bulan suci Rajab, di bulan Rajab, yutahhirul qalba, sesungguhnya dia telah bersiap-siap untuk mensucikan hatinya fi Sya'bana, di bulan Sya'ban. Orang yang telah mensucikan jasadnya di bulan Rajab, dia telah bersiap-siap mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Wa may yutahhirul qalba, dan barang siapa yang telah berhasil mensucikan hatinya fi Sya'bana, di bulan
Sya'ban yutahhirur ruh fi Ramadan, maka dia telah bersiap-siap mensucikan ruhnya di bulan suci Ramadan. Lalu beliau menyebutkan lagi, fa illam yutahhir al badan, maka kalau seseorang belum mensucikan badannya fi Rajaba di bulan Rajab, wal qalba belum mensucikan hatinya fi Sya'bana di bulan Sya'ban, famata yutahhirur ruh fi Ramadan. Lalu kapan dia mau mensucikan ruhnya di bulan suci Ramadan? Tentunya mensucikan tiga komponen penting, jasad, hati, dan ruh sekaligus di bulan suci Ramadan itu berat. Makanya kemudian kita oleh Nabi SAW diajarkan step by step. Sucikanlah jasadmu di bulan Rajab dengan berpuasa bulan Rajab dan juga mengenang, memperingati Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban banyak berpuasa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah kepada orang-orang terkasih di sekitar kita. Lalu kemudian kita telah bersiap-siap mensucikan ruh kita di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Itu artinya mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mensucikan hati kita. Hati yang selama ini penuh dengan noda-noda yang begitu kotor, noda-noda yang mungkin bahkan najis. Semoga Allah memampukan kita untuk mensucikannya di bulan Sya'ban ini. Karena di bulan Sya'ban momentum yang tepat. Sekali lagi, bulan Sya'ban itu momentum yang tepat untuk mensucikan hati kita. Karena kalau kita belum mensucikan hati di bulan Sya'ban ini, kita akan kedodoran, kita akan terasa berat sekali untuk mensucikan ruh nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah memampukan kita untuk memaksimalkan dan mengutuhkan dalam menjemput dan juga meraih keutamaan dan kemuliaan di bulan Sya'ban ini. Allahumma amin. Selanjutnya, dari paparan itu juga walidha qala ba'dul hukama. Itulah mengapa kemudian seorang ahli hikmah beliau mengemukakan pendapatnya. Inna Rajaba lil istighfar minadz-dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Totalitas dosa yang disebabkan oleh lisan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, mungkin termasuk pikiran dan hati kita, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Sedangkan wa Sya'ban, di bulan Sya'ban ini li islahil qalbi. Bulan Sya'ban itu untuk menata hati, minal uyub, dari cacat-cacatnya hati yang sering muncul pada diri kita. Ketahuilah, kesombongan itu adalah cacat hati kita. Riya itu cacat hati kita. Ujub itu adalah cacat hati kita. Sum'ah itu cacat hati. Hasud itu adalah cacat hati kita. Buruk sangka itu cacat hati kita. Nah, saatnya islah, memperbaiki dan menata kembali hati kita agar supaya hati ini benar-benar suci dari hal-hal yang menodai hati kita yang tadi saya sebutkan. Kemudian wa Ramadan litanwiril qulub. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk menerangi, menjadikan hati kita terang, benerang, berkilauan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dimulai dari banyak istighfar di bulan Rajab, lalu kemudian menata hati di bulan Sya'ban, dan juga kita bersama-sama saatnya untuk menjadikan hati kita terang benerang di bulan Ramadan. Maka sekali lagi, saya ingin mengajak kita semuanya untuk kembali memfokuskan hati dan pikiran kita dengan keutamaan dan kemuliaan bulan Sya'ban. Jangan sampai kita menjadi orang yang oleh Nabi SAW disebut lalai dengan bulan suci Sya'ban.
Karena bulan Sya'ban begitu luar biasa. Kalau tidak mulia, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak-banyak berpuasa. Di 3 video sebelumnya sudah saya jelaskan seperti apa kemuliaan bulan suci Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang kita lakukan pada saat ini di bulan Sya'ban ini, menyampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan ini. Panik jangan, waspada tetap. Gitu. Ikhtiar harus, berdoa banyak-banyak. Jangan sampai kemudian suasana dan situasi kondisi seperti saat ini menjadikan kita lupa akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat seorang alim yang mengajarkan hal yang luar biasa bagi kita. Kalau kita terus terlalu fokus kepada hal-hal yang negatif yang kita rasakan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menebarkan rahman rahimnya kepada kita. Pun demikian, kalau kita terlalu lalai akan rahman rahim Allah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan ancaman kepada kita. Saat ini mungkin setiap kita terancam oleh COVID-19, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap semoga menuntun kita untuk menyambut dan menjemput, bahkan meraih sebanyak-banyaknya hikmah di bulan Sya'ban ini. Dengan demikian kita bersama-sama telah benar siap-siap untuk menjemput dan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bulan Sya'ban di tahun ini adalah bulan Sya'ban yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan bulan Sya'ban sebelumnya. Kenapa? Fokus kita terbagi, tapi kita bersama-sama tetap fokus dengan bulan Sya'ban. Dan semoga juga kegelisahan yang ada pada hati setiap umat Islam, bahwasanya Ramadan nanti kita bisa tarawih apa enggak, Idul Fitri nanti bisa sholat Idul Fitri apa enggak, bisa halal bihalal apa tidak, wallahu alam, kita serahkan semuanya kepada Allah. Biarkan orang-orang yang berkompeten bekerja dan kita dukung dari rumah. Kita dukung dengan banyak-banyak berdoa, kita dukung dengan banyak-banyak bersedekah. Apakah itu berinfak bersedekah kepada orang-orang yang terdampak kondisi ini, ataukah kita langsung kepada mujahid-mujahid kesehatan yang ada di rumah sakit yang berjibaku untuk menyelamatkan setiap jiwa yang sangat berharga. Saya sangat terkesan dengan satu statement yang disampaikan salah seorang tokoh nasional. Beliau menyebutkan, jangan lihat angkanya. Oh, di Kalimantan Timur cuma 1 korbannya, jangan. Tapi lihatlah jiwa yang pergi ke hadapan Allah itu. Dia adalah seorang suami, berarti istrinya ditinggalkan. Dia seorang bapak, berarti anak-anaknya ditinggalkan. Beliau adalah juga seorang kakek, berarti cucu-cucunya ditinggalkan. Beliau adalah seorang yang punya saudara, saudaranya ditinggalkan. Apalagi kalau beliau itu adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang alim. Tentu banyak sekali yang akan ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi dengan hidayah dan taufiknya memfokuskan hati dan pikiran kita, sambut Ramadan dengan kesempurnaan, raih hikmah di bulan Sya'ban. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.